Ya, di depan kita ada satu gedung yang besar. Di situ adalah tempat pembuatan bokasi, di mana bokasi ini adalah bagian dari salah satu kompos yang kata dasarnya berasal dari bahasa Jepang. Maksudnya bokasi adalah fermentasi dari berbagai jenis kotoran ternak yang dikemas menjadi salah satu bagian dari kompos. Ya, berikut ini kita akan mulai membuat bokasi. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Namun yang pertama, kita bisa melihat di sini ada beberapa orang. Mereka adalah siswi-siswi PKL dari SMK Negeri 1 Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, yang sudah berada di sini kurang lebih 3 bulan, dan mereka yang akan melakukan pembuatan bokasi ini. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah, yang pertama, kita mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Bokasi ini bisa dibuat apabila ada bahan lebih dari satu. Jadi kalau satu bahan kompos itu bukan bokasi namanya. Jadi paling tidak dia lebih dari satu bahan. Di sini kita bisa lihat ada kotoran ternak, yaitu kotoran ayam, kemudian ada kotoran babi. Kita juga bisa pakai kotoran kambing atau kotoran lembu, tergantung kepada latar belakang agama kita masing-masing. Kemudian ada juga tanah humus, dan kemudian kita juga bisa melihat ada juga dedak. Karena dedak itu nantinya akan dipergunakan untuk membuka ruang-ruang udara di dalam bokasi itu sendiri, sehingga proses fermentasi dari bokasi itu bisa berlangsung dengan baik. Baik, untuk lebih detail saya akan menjelaskan bahan-bahan daripada pembuatan bokasi. Yang pertama, tanah humus. Ini kita ambil dari bawah pohon bambu, karena kita yakini bahwa di bawah pohon bambu itu ada banyak mikroba yang hidup di bawah pohon bambu. Sebab proses fermentasi keseluruhan bahan-bahan ini nanti kita harapkan adalah pekerjaan daripada mikroba. Inilah tanah humus yang kita buat sebanyak 30%. Kemudian bahan yang kedua, kotoran ayam. Kotoran ayam ini kita kumpulkan dari kandang ayam itu langsung. Dan kotoran ayam ini kaya akan unsur K. Unsur K itu adalah unsur yang dibutuhkan untuk membangun batang dan akar tanaman. Ini juga kita buat banyaknya sebanyak 30%. Kemudian yang berikut ada kotoran babi. Ini juga langsung kita kumpulkan, tapi untuk kawan-kawan yang beragama muslim tidak harus kotoran babi. Kita juga bisa memakai kotoran lembu atau kotoran kambing dan lain-lain. Ini juga kita buat sebanyak 30%. Kemudian yang berikutnya ada dedak halus. Dedak halus ini salah satu tadi tujuannya adalah membuka rongga udara supaya oksigen bisa masuk ke dalam bokasi. Tujuan yang kedua, dedak halus ini menjadi makanan daripada mikroba, sebab mikroba akan tinggal di dalam bokasi itu sendiri. Jumlahnya sebanyak 10%. Kemudian berikut ini saya akan menjelaskan proses pembuatannya. Yang pertama, semua bahan tadi kita tumpuk di satu tempat, kemudian dilakukan penghalusan. Itu bisa kita lakukan dengan tangan, dengan meremas, dan juga bisa kita lakukan dengan peralatan seperti cangkol. Dan setelah itu dilunakkan semua, dihaluskan, kemudian semua bahan itu akan dicampur secara merata. Ya, kemudian setelah bahan tadi dilunakkan, proses selanjutnya adalah mencampur semua bahan secara merata, itu dengan menggunakan peralatan cangkol. Ya. Ya, dicampur sampai merata. Kemudian pada saat kita mencampur, air disiram secara merata juga sebanyak 50%. Begini caranya menyiram dengan air. Kemudian berlangsung terus mencampur sambil disiram dengan air. Nah, setelah semua bahan dicampur secara merata dengan siraman air 50%, ada cara yang paling mudah diingat untuk membuktikan apakah kadar 50% itu sudah pas atau belum, yaitu dengan cara mengepal. Bokasi yang sudah kita aduk itu kita kepal, kemudian kita lepas, dia tidak pecah, dan pada saat dikepal tidak ada air yang menetes dari tangan kita. Nah, itu tandanya bahwa airnya sudah pas 50% kadarnya.
Setelah kadar airnya tadi sudah kita uji mencapai 50%, yaitu dengan mengepal tadi, maka langkah selanjutnya kita akan membuat bokasi ini menjadi satu gundukan yang menyerupai gunung. Ya, demikian cara pembuatan gundukan bokasi. Dan setelah ini kita akan membiarkan bokasi ini selama 3 minggu. Dan setiap minggu kita akan mencek ataupun memeriksa suhu daripada bokasi ini. Sebab bokasi yang baik adalah pada hari ketiga suhunya akan naik antara 40 sampai 50 derajat. Dan pada suhu 60 derajat semua mikroba yang bekerja untuk membuat bokasi ini akan mati. Maka setelah mencapai 60 derajat, gundukan bokasi ini akan kita putar untuk membuang panas sebagian supaya mikroba yang bekerja untuk membuat fermentasi ini tetap bisa bertahan hidup. Setelah 3 minggu, maka bokasi itu sudah jadi. Tanda-tandanya salah satunya adalah temperatur atau suhu bokasi dari panas 60 derajat dia akan turun menjadi suhu normal. Artinya kalau di tempat ini sebenarnya suhu normalnya 30 derajat, maka suhu bokasi itu akan berubah menjadi 30 derajat. Inilah hasil daripada bokasi yang sudah 3 minggu. Dan ini sudah siap dipergunakan ke lahan untuk tanaman kita. Demikianlah proses pembuatan bokasi ini sudah kita jelaskan. Semoga berguna untuk petani-petani dalam rangka kemandirian kita ke depan. Dan kita akan bertemu selanjutnya dalam pembuatan pertanian lainnya. Misalnya seperti pembuatan wood vinegar atau cuka asap dan juga pembuatan pestisida nabati.